kembali bersama kami di sini. Ada saya Teskel, ada Mas Bimo. Halo. Halo Mas Bimo, lagi ngapain? Lagi jalan-jalan biasa, pemburu ondel-ondel. Masih di jalan ya ini. Iyalah. Ada Om Karo juga. Oh iya ya. Ya, halo. Halo, shalom. Halo, apa kabar? Keluarga sehat? Puji Tuhan, baik-baik semua. Udah lama nih kita nggak ketemu fisik ya. Kita karena masih PSBB juga, Om Bimo di Jakarta ya. PSBB nggak Om Bimo? PSBB Jakarta unik loh. Rem darurat bilang ketat, cuman jalanan macet total. Ya pasar masih rame. Terus kemarin ada kedai kopi yang joget-joget, digerebek orang. Iya. Tapi kemarin aku sempat lihat postingan tuh kan kemarin perbedaan di Indonesia sama di luar. Kalau di Indonesia tuh ininya banyak banget, ada PSBB ini gitu kan. Apa istilah-istilahnya tuh banyak banget gitu, tapi enggak, ntar ada new normal ini gitu. Nah, kalau di luar tuh sekali lockdown tapi habis itu udah langsung normal gitu. Kalau kita kan enggak, iya. Itu kemarin aku lihat tuh, iya benar juga sih gitu kan, kita PSBB nggak kelar nih. Tapi kita doa terus ya. Kok berwenang anggaran lah gitu lah pokoknya. Ya tapi kita sama-sama doa ya, kayak kan kita juga pasti rindu lah untuk ibadah lagi di gereja, kita ketemu lagi kayak biasa, ya nggak sih? Kalau kayak gini kan kita jadi apa-apa offline gitu, kayak online gitu. Tapi syukurnya gini, Dua ini menyediakan apa ya? Bukan hiburan sih jatuhnya, apa ya, video konten-konten yang mendidik, yang mengajar gitu, yang menghibur juga tentunya. Dan gereja online kita juga masih terus berjalan gitu. Aku sih bersyukur gitu karena bisa ikut gitu dalam bagian konten ini. Untuk semua teman-teman Dueriers di rumah kan mungkin bingung lah ya, ini di rumah ngapain ya gitu kan. Bingung ngapain, mendingan nontonin kita gitu kan. Dulu ya. Iya. Nah, karena ya kita seperti biasa nih, kita akan ngobrol dengan satu tema yang tentunya temanya akan beda-beda gitu setiap pertemuan kita, dan masih tentang kenakalan. Kira-kira kenakalan apa Om Bimo hari ini? Kenakal kita sering nonton film bokep. Nah, keren kan? Kalau aku nontonnya kartun sih. Bokep kartun maksud lo? Bokep apa sih Pak? Dia paling ngomong bokep itu dulu film. Jadi enggak ya, itu sebenarnya kata-kata itu dari mana sih? Nggak tahu, gue dari zaman SMP tuh udah ada lah kata-kata itu. Tahun 89 udah ada tuh. Tapi kata-katanya udah itu. Udah itu. Berarti hebat banget ya. Bokep BF gitu. Iya itu. Berarti itu turun ke generasi seterusnya ya. Makanya lu search deh di Google. Kata bokep itu sejak tahun berapa? Siapa pencetus gue atau Mary gitu? Iya, saya dari zaman Om Bimo berarti udah ada. Ya siapa gitu, tercetusnya dari mana gitu? Mungkin di zaman Adam Hawa ada kali ya. Tapi dulu Om Bimo rajin. Apa tuh? Rajin nonton. Gua dulu stensil bro. Gue sampai punya zaman gue gini. Zaman gue masih video pakai Betamax ya, pakai kaset segede gini. Video yang itu panjang. Lebih gede. Masih ini. Yang hitam. Iya, kasih video yang gede loh, kayak kacamata gede gini lah pokoknya. Itu gue udah punya. Koleksi. Karena itu juga ada majalah, terus ada yang menunggu sama stensilan, ya si NDR itu ada. Stensil tuh yang model gimana? Stensil yang kayak gimana tuh? Buku cerita di buku. Jadi buku cerita dia nggak tebel, tapi cerita itu ya itu ada gambar-gambarnya juga. Itu zaman dulu itu komik dong. Mahal. Komik. Iya. Kertas kayak komik. Ceritanya? Ya tentang bokep. Oh bisa begitu ya, baru tahu.
Oh, lu suka. Nah, Itu penulis hebat kurang ini. jauh nih, Bin. Kurang jauh nih dia. Lu tanya lah sama orang-orang tua lu lah. Orang 50. Siapa yang Nero? Pasti kan lu tau dari mana tuh? Itu penulis hebat itu. Kenapa? Dari imajinatif itu tinggi loh. Bisa cerita loh. Sampai orang itu baca itu, kita terbawa ke dalam nada itu. Oh, itu jualnya tuh umpat-umpat begitu. Tapi itu mah balik lagi ke orangnya juga. Kalau memang orangnya menghayati nih semua anak muda angkatan gua pernah baca itu. Ya. Karena jadi cerita. Makanya lebih laku daripada buku pelajaran ya. Biasanya gini, biasanya setiap anak laki-laki zaman gue SMP pasti ada satu terbitan itu ada di tas. Biasanya pas pulang sekolah, orang-orang tua tuh pasti periksa itu sweeping. Nemu pasti itu. Kalau dia bawa majalah Playboy, Penthouse gitu ya, majalah-majalah porno, ketahuan kan gede gitu, mahal zaman dulu. Zaman dulu 50.000 tuh mahal banget Ren gitu kan. Wah iyalah. Itu pensilnya cuma 5.000-an. Wah, berbanding langit gitu. Ya beli stensilan daripada beli majalahnya. Tapi biasanya majalah itu simpen di rumah. Itu dari luar negeri nggak ada Indonesia nggak punya. Jadi mahal. Barang-barang wah. Tapi kalau stensilan barang produk lokal. Nah, gue biasanya beli di Senen itu tuh, di Terminal Senen tuh, toko buku itu yang kita cari tuh loh. Oh iya. Itu banyak. Sekarang masih ada nggak? Sekarang masih ada nggak? Gue nggak tahu. Coba lu tanya sama Om Faru. Orang masih beli nggak? Kalau hari ini mah udah ke zaman, udah gak laku, sensil. Iya betul. Sekarang mah tinggal di. Hah? Banyak. Di googling sekarang dulu, Pak. Kan udah banyak. Tinggal googling. Kan udah diblokir pemerintah. Apa tuh? Situs porno kan? Ya. Ada. Aku nggak tahu. Kan ada VPN. Kalau anak-anak sekarang kalau anak-anak sekarang kenalnya VPN. Ini pelakunya nih. Nah, tapi kan kan aku juga pakai. Iya, betul. Aku pakai memang VPN itu buat kayak beli. Kalau aku kan memang pemain game, jadi aku beli item itu. Memang bisa pindah-pindah negara gitu. Server kita tuh bisa pindah. Jadi mana ya? Ya semakin dipermudah gitu. Kayak ini mau servernya pindah ke Amerika, Belanda. pindah ke India, ke Belanda gitu. Jadi gampang gitu loh. Nah pada akhirnya inilah yang sekarang disalahgunakan. Nah, gue tau VPN itu pas Garen beberapa bulan perusuhan. Yang baru-baru aja nih, yang server paling down semua. Kerusuhan itu yang pas kerusuhan yang pas di Tanah Abang bakar-bakaran tuh, itu kan down. Tahun berapa tuh ya? Baru tahun lalu kalau nggak tahu. Itu pokoknya itulah kasusnya. Gue tuh nggak ngerti VPN apa. Terus temen gue bisa ngeposting semua kan. Pakai VPN apa? Itu server dari luar negeri katanya. Kita bisa pakai. Akhirnya situ gue tahu. Yang tadi bilang bisa beli barang-barang di luar gitu kan. Di luar. Yang situ yang nggak bisa masuk, kita bisa akses. Nah itu loh. Gue dapat di situ karena beberapa hal nggak bisa masuk sini kan, informasi itu kan diblok semuanya. Ya diblok. Betul. Nah itu cuman kalau masalah pemberian kan memang sedikit bahaya. Cuman kalau masalah untuk mengakses yang seperti itu ya apa ya? Jadi anak sekarang kecil pun gampang gitu karena tinggal download aja. Ini tuh udah tinggal connect, kayak nggak ada susah-susahnya gitu. Nah cuman kan kalau misalkan kayak Om Bimo, Om Baro nih kan orang-orang tua nih nggak tahu nih VPN buat apaan sih gitu kan. Jadi ini buat orang tua yang dengerin sekarang ya itulah gunanya VPN ya. Gue pakai VPN itu ketika beberapa kali di daerah tertentu gue nggak dapat signal ya. Gue pakai VPN, akhirnya gue pakai server luar bisa masuk gitu. Karena gue suka ke daerah kan, nah gue pakai itu doang sih. Itu gara-gara gue nanya, kalau nanya gue nggak ngerti itu siapa. Oke ya. Tapi pas lagi untuk mencari informasi tentang ini ya, tentang tema bokep ini, dia sempat mikir kalau emang pakai
server Indonesia nggak bisa, situs Indonesia nggak bisa kan, atau si Blokir. kan ya. Nah, terus bagaimana anak-anak sekarang kok masih banyak buat mengakses? Ya, coba tuh gue pakai VPN, lalu gue googling kan ya, masuk itu, terus nanti bisa kebuka gitu kan. Nah, ternyata situs-situs itu masih ada. Ya, kalau colek contoh plus porn gitu ya, itu banyak gitu kan ya. Nah, ternyata cuma dibatasin di Indonesia tuh internet sehat katanya. Karena orang tua yang tahu bahwa itu sehat akhirnya membiarkan anak itu pakai internet terbebas. Ternyata ada satu aplikasi namanya VPN ini yang bisa mengakses. Makanya orang tua hati-hati kalau di HP anak-anak teman-teman ini ada VPN connection gitu kan. Hanya buat apa nih gitu kan. Gitu. Nah, tapi ada juga Bimo sekarang gini. Kemarin nih yang sempat lagi heboh si adalah kita nggak usah sebut nama ya. Jadi dia ini salah satu public figure lah gitu yang ketahuan jualan konten. Nah, jadi dia itu menjual konten ke media sosial, ada namanya OnlyFans kalau nggak salah. Nah, itu sempat ramai juga. Nah, yang kayak gitu kan akhirnya buat orang itu jadi pengen tahu pasti gitu. Kenapa ada tempat jualan orang biasa nih yang notabene mungkin dia bukan dia artis biasa deh, atau tapi kok bisa jualan di konten itu. Nah, ini situs apa sih? Nah, terus nanti dia makin cari, oh ini ternyata bisa dijual di sini. Nah, sekarang lagi banyak yang gitu. Oke. Terus hubungannya apa sama kita hari ini? Ada dia orang biasa, enggak. Justru sekarang gini, karena situs-situs besar tadi nggak bisa diakses, situs besar tadi nggak bisa diakses, akhirnya beralih ke situs-situs yang orang biasa pun bisa jualan. Oh gitu. Kalau misalkan kita nonton di situs besar ya, itu tuh harus artis-artis, benar-benar memang pemainnya. Nah, tapi kalau misalkan di situs kecil nih, itu bukan artis pun, orang biasa pun kayak kita gini bisa taruh konten di situ. Nah, itu yang bahaya. Jadi apa ya, itu justru lebih mudah diakses ketimbang situs-situs besar yang harus berlangganan, harus bayar. Bahkan di Twitter pun lagi ramai untuk jualan seperti itu. Ini pasti hampir semua platform medsos itu bisa digunakan untuk berjualan, ya. Oke, berarti termasuk jual film-film porno itu. Nah, tapi bentuknya sekarang udah nggak film kan ya? Pakai link doang. Kalau masalah pakai link atau gimana aku nggak ngerti. Cuman apa ya? Yang aku tahu tuh intinya orang biasa pun sekarang udah bisa. Jadi nggak perlu nunggu ini. Makanya kayak banyak artis-artis baru, artis-artis yang notabene yang seperti itu. Ini sih pengetahuan nih buat Om Bimo. Kita tahu Bimo nggak tahu kan, Om Karul. Pasti gue nggak tahu. Kalau tentang media gitu biasanya gue konsultasi sama Om Bawa tuh. Dia emang pakar multimedia. Kayak gitu. Jadi gimana tuh caranya kira-kira orang tua untuk menjaga daripada, karena kan gadget sekarang udah pegang orang tua megang. Iya. Kalau menurut gini loh, malah lagi ya tentang didikan gitu. Didikan. Kalau orang berpikir bahwa wah kalau lu baca kitab ya, tentu semua isi firman Tuhan. Kan? Maka kalau kita pernah baca kitab-kitab Kidung Agung kan, itu seringkali anak itu bertanya, kan, oh ini bahasanya vulgar gitu kan. Oh iya, aku juga waktu kecil juga bertanya. Akhirnya kawan-kawan dari agama seberang tuh selalu nyerang bahwa kita tuh buku cabul gitu kan, cabul Yesus gitu. Bahkan itu menjadi jualan mereka, ya gorengan mereka supaya banyak orang-orang tuh dari Kristen pindah ke agama mereka karena menganggap ajaran Kristen tuh buku cabul. Bahkan ada orang yang muslim ini, Jos Bernard Suwo ngomong ini, jangan baca kitab suci, lebih baik melarang anak-anak saudara dan jagalah supaya Alkitab saudara terkunci.
larang anak-anak Anda bacanya. Karena anggap bahwa Alkitab itu ada tulisan tentang pornografi di Gunung Agung. Nah, Bernard Shaw siapa sih? Bernard Shaw itu seorang pemikir dan dramawan bahasa Inggris. Dia seorang aktor, lalu dia seorang seniman yang berdua. Ketika dia membaca itu, kok ini agak aneh gitu kan ya. Nah, ternyata kalau Kidung Agung itu bukan hanya menggambarkan tentang sisi kehidupan pornografi bagi gua, tapi hubungan antara kan kita menggambarkan hubungan kita manusia dengan Tuhan. Karena kita juga mengatakan bahwa Tuhan itu mempelai pria, kita mempelai wanita. Ya. Hubungan itu bukan hanya tentang kondisi gereja, ternyata kehidupan kita sehari-hari 24 jam. Seperti suami dan istri. Kan, maka digambarkan lah, paras cantik yang bagikan ini bla 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 sebagainya, kalau teman pernah baca kan. Nah, itu menggambarkan bagaimana kedekatan sebagai seorang suami dan istri. Nah, seringkali orang-orang salah tafsir bahwa Kidung Agung itu sebagai buku pornonya Alkitab gitu. Nah, ada nggak sih kisah-kisah di Alkitab yang tentang bahas pornografi? Ada beberapa banyak tokoh yang membahas beberapa kitab membahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam pornografi. Ya. Saya contohin gue baca nih. Ya, gue baca nih. Ada kisah di Alkitab. Bentar, gue baca. Amnon ya. Amnon di 2 Samuel 13 kan. Nabi Daud Amnon adalah seorang putra Nabi Daud memperkosa saudara perempuannya. Ya. Seorang anak laki-laki yang mulia dari seorang ayah yang mulia berdasarkan Injil yang suci. Amnon dengan sebuah tipu daya yang hebat memperkosa saudara perempuannya Tamar dan Tuhan tidak menghukum atau menegurnya. Jadi digambarkan ada Amnon yang memperkosa gitu. Kan? Berarti kan seolah-olah kok Tuhan membiarkan hal ini gitu. Kok ada tindakan pornografi di Alkitab yang Tuhan. Ada lagi kisah Daud ketika dia meniduri Bathsheba ya, seolah-olah Tuhan biarkan gitu. Nah, yang Tuhan lihat saat itu loh, Alkitab itu sebuah buku, sebuah Injil yang penuh dengan apa adanya. Iya. Nggak dibuat-buat, gitu kan ya. Kan nggak ditutupin. Ya. Itu sebuah buku yang sangat-sangat jujur ya bagi gua, dan itu sangat-sangat terbuka bahwa ada campur tangan Tuhan dan ada juga cara manusia bertindak. Ada bagian kita lakukan, ada bagian Tuhan lakukan. Karena Tuhan ngasih free will karena bebas supaya kita bisa milih mana yang baik mana yang tidak. Lu mau ngelakuin maunya Tuhan oke, lu nggak mau pun oke, tapi ujung-ujungnya tuh ada dampaknya. Ada akibatnya apa dari pun konsekuensi yang kita kerjakan. Nah, pertanyaanku sekarang gini loh, teman-teman. Sejak kapan sih pornografi, bokep itu, blue film itu ada, muncul gitu. Karena gue bilang, zaman gue SMA tahun 80-an aja udah ada tuh kata-kata. Ya kan? Nah, ternyata gue sempat Google gue gitu. Zaman dulu, gue masih ingat juga, zaman dulu tuh pas gue era-era SMP itu udah ada film porno itu hitam putih loh. Belum berwarna. Pakai kartun. Era 40 tahun 40 kan ya, udah ada itu. Nah, sejak kapan ternyata tindakan pornografi itu diangkat menjadi sebuah konsumsi publik berupa sinematografi, kan ya, berupa film. Berarti kan sejak munculnya media televisi, media untuk pembuatan film kan ya. Tapi sebelum itu ternyata tindakan pornografi sudah ada dari zaman Alkitab, maksud gitu. Jadi Alkitab itu bercerita tentang kejujuran bahwa ternyata di zaman Amnon tadi udah ada dengan pornografi tadi. Memang dibuat filmnya sudah mulai orang-orang mengenal teknologi pembuatan film. Sampai sekarang, yang tadi gue jangan lupa pakai video segini, kasetnya, sekarang gue pakai kaset lagi kan, berubah CD, kan, VCD, DVD, terus kalau pakai apa dulu, Twitter, ya kan, link, makin dimudahkan gitu. Nah, ternyata kan cara iblis untuk menyesatkan itu oleh sama, tapi mengikuti kemajuan zaman. Betul. Gitu. Bagaimana, Om Farul?
yang dulu penjual DVD porno. Sembarang aja. Udah gitu bajakan lagi. Gue kan dia kan pengalaman dia. Dosanya double. Udah pengalaman. Kan ya. Iya Kayaknya kayaknya gue udah pengalaman. Gue speechless loh. Speechless saat di waktu gila kayaknya. Kayak gue begini deh. Kalau kan Om Harul sejaman kan sama Om Bimo ini sejaman kan. Ya beda setahun 2 tahun kali ya. Mau kuliah dia masih baru lahir. Sama berarti medianya mah sama berarti. Dulu zaman dulu bener tuh, waktu zaman dulu gue tahun 90 tuh namanya Sensil Om Bimo ya. Nah dulu gue dapet itu di Tanah Abang bro. Tanah Abang di belakang pasar. Kali apa yang dulu lupa tuh. Nah jadi gue kalau karena jalan kaki dulu. Sembunyi-sembunyi jual gitu. Tapi duit. Jadi emang ada dulu Ren. Jadi bentuk dulu ada bentuk CD, ada bentuk buku. Tapi itu kan zaman dulu ya. Sekarang udah mulai gampang ya. Itu nggak ada lagi. Nah itu sih ya kita sebagai anak Tuhan ya. Kalau udah tahu gitu ya harus dihindari gitu. Karena bagi gue sekali kita ngeliat tuh kayak ketagihan gitu loh, kayak kecanduan gitu loh. Dan itu kalau nonton itu pasti udah pernah berhenti, akan terus kayak makanan gitu loh, kayak makanan. Dan itu dampaknya kalau kita nonton begitu, teman-teman yang nyaksikan nih, ya itu akan terdampak keluar. Karena lo akan kotor, lo akan mudah nanti tanda kutip ya memperkosa orang, kan? Ya. Sodomi, ada robot gedek zaman dulu betul ya. Robot gedek dulu zaman dulu ya. Nah itu bahaya. Bagi gue ya lo jangan pernah keluarin nonton deh gitu. Karena bahaya buat diri lo juga. Kenapa? Karena benar iblis mencoba memakai nih lo punya pikiran gitu. Makanya kata firman Tuhan ya, kita semua yang baik, yang mulia, kita dengar pikiran itu. Nah, jadi ya saran gue sih kalau zaman sekarang nih, gue lagi bapak ya, gue akan cek kalau anak-anak gue gitu kan. Tapi zaman sekarang juga ada VPN, ada proxy, ada banggelot, VPN proxy. Kalau gue ngerti lah banyak ini lah, gue ngerti lah. Nah bagi gue ini salah satu aplikasi yang gampang mengakses, yang terkunci jadi terbuka. Dan bagi gue ini mesti dipantau sama orang tua. Nah kalau udah anak-anak nih, kalau saran gue deh, kalau anak-anak udah mojok-mojok ya, anak-anak udah mulai menyendiri, itu mesti diperhatiin tuh. Ya kalau bisa si anak-anak bapak ibu mesti tahu. Nah, kalau emang dia nggak mau, ambil paksa pancing. Aduh, tegas banget, keren. Iya, karena mencegah lebih baik daripada anak lo hancur bukan gitu. Handphone bisa dibeli, masa depan bisa dibeli. Betul. Wah, ini udah nyampe kuat atau gimana nih? Masih keren tuh itu. Handphone bisa dibeli, masa depan nggak bisa dibeli. Itu, jadi asik. Itu apa ya? Kalau nanti kan kayak kita buka link, buka apa gitu, itu suka keluar kayak iklan gitu loh, ngerti? Nah, itu dia tuh. Iya kan? Nah, entah anak-anak buka Facebook atau buka apa, itu kan suka ada aja tuh yang kayak yang disebut ya. Kayak cuman satu bar begitu. Nah, pada akhirnya kan penasaran nih apa sih, nggak tau aja judi poker gitu, cuman apa gambarnya tuh dengan gambar-gambar yang inilah kayak seksi ya, padahal mah pas kita buka judi poker gitu segala macem, ini kan yang anak-anak nggak tahu gitu. Lebih baik dikasih tahu dulu, nanti kalau misalkan masuk ke ini ada ini jangan diklik ya atau gimana gitu. Kamu punya pengalaman nggak? Nah, pasti gini ya, pasti kan tugas pemerintah ya Ren ya. Tugas pemerintah komunikasi itu jadi PT ya namanya ya. Jadi pelatih ya. Jadi menteri komunikasi jadi pelatih ya. Nah seharusnya pemerintah nah gue tadi itu jadi pelatih ya dari partai Nasdem. Nah jadi bagi gue pemerintah ini harusnya lebih lagi lah mengkaji gitu loh.
walaupun ada badan lulus sensor gitu. Tapi kadang-kadang sudah kepikiran karena kita lagi buka konten apa muncul tuh Ren muncul yang aja aneh-aneh itu. bagi ibu kaget juga shock gitu ya. Kalau kita udah menikah ya, kalau anak-anak kita anak-anak yang masih baru bertumbuh Iya. nah bagi gue gini sih ya ya harusnya ada lah apa istilahnya dari pemerintah untuk lebih kencang lagi ya. Kedua ya orang tua juga harus ada edukasi berkeren harus ada edukasi nanti kalau muncul ini jangan diklik atau download itu bahaya gitu. Yang kedua Ren lo tau nggak yang lagi rame itu kan anak gue sih nonton kartun nih Ren iya ya? betul Kartun Spiderman terus nonton Elsa Elsa kan tahu ya, tahu kan ya. ada apa tuh yang Marvel itu enggak ya. Gue pernah nonton ya di YouTube itu mereka contohnya Spiderman kawin sama Elsa ya Elsa-nya hamil ya hamil ciuman tapi bikini itu berenang sama-sama sama Spiderman sama Hulk pakai baju seksi apa sih gue bilang langsung gue hapus tuh apa tuh kerja anak gue hapus gue blokir tapi muncul lagi yang lain gitu loh kan jadi nggak bisa habis pakai mata rantai yang udah nggak putus jadi dari film kartun juga nih bagi bapak ibu nih anak nih ya kayak Spiderman kayak Elsa kayak Anna itu ada tanda kutip hamil loh iya mereka bisa kawin disisipin kawin di gereja nanti ciuman nanti dia di kamarnya waduh beri deh om jadi pornografi ini tidak hanya untuk orang dewasa tapi anak kecil pun udah jadi tapi konteksnya berjubah kartun gitu loh nah itu coba deh kalau teman-teman ternyata ada Amokan 2 ini coba deh lo boleh stop di YouTube deh yang ngomongin pasti ada oh iya oke ya nah nanti teman-teman coba di YouTube deh tentang konten yang tadi Elsa konten lebih begini Spiderman kawin sama si Hana nanti dia ciuman itu ada bro nah jadi bagi gue sebagai orang tua jangan pikir kartun dibiarin tetapi lo mesti seleksi karena ini menjadi bibit nanti kedepannya akan lebih gila lagi itu sih pengalaman gue sih masalah pornografi sih nah ini masalah kayak gitu bagus nih Om Farul nih jadi Om Farul juga buka kan Om Farul lihat kan kalau Om Farul nggak lihat kan nggak akan tahu juga nih yang kayak gini kan itulah makanya pentingnya orang tua ya untuk lebih intens lagi perhatian apalagi zaman sekarang ya Ren zaman istilahnya online betul nggak bagaimana anak-anak sekarang sudah dengan handphone di tangan di gadget betul nggak nah betul. Itu yang kita mesti apa ya lebih intens perhatian juga orang tua jangan sibuk kerja orang tua jangan sibuk informasi tapi orang tua juga harus pastikan anak-anak kita boleh kasih handphone tapi kita juga mesti lihat apa yang ditonton apa yang dimainin itu kita lihat itu sih lagi jadi, itu awal mencegah jadi jangan anggap santai juga aku cuma nonton YouTube atau enggak dia cuma lihat-lihat TikTok doang gitu nah tapi kita harus tahu nih misalkan dia YouTube TikTok kita juga harus lihat nih di TikTok apa nih yang bisa dilihat gitu kan bahkan game-game pun juga harusnya sih ya orang tua jangan dia cuma main game gitu kan kita nggak tahu di dalam game ada apa gitu ini bagus sih Om Farul nih begitu orang tua anak nonton YouTube lihat YouTube padahal kartun betul itu Ren pengalaman gue sih mungkin ada teman-teman acara kami yang pernah kayak saya pengalamannya boleh di komen berbagi caranya gitu sih iya benar biar orang tua lain juga lihat ya mungkin ada tipe anak kan beda-beda juga kan ada yang benar-benar dia nggak rasa ingin tahunya ada yang tinggi ada yang udah bodo amat gitu kan beda-beda gitu nanti bisa share pengalaman orang tua ini di kolom komentar di bawah kalau dengan orang tua ini nih yang namanya Mas Bimo nih ada apa ada kartun berupa film itu udah ada tahun 90 itu udah ada produksi dari Jepang bahkan dari Jepang
Jadi emang Jepang tuh imajinasi tinggi. Hmm. Pertama itu film kartun Jepang udah ada tentang itu. Yang kedua, tahun 90-an itu ada juga game ya, bagaimana membuat perempuan itu birahi. Ada tuh. Zaman dulu masih pakai komputer, pakai PC. Gamesnya ada. Nah makanya saya bilang cara kerjanya sama nih kayak di sini, ya, dosa seksual tadi. Cuman dia ngikutin kemajuan teknologi. Kalau saya bilang kan, sekarang apa zamannya era Frozen, yang maksud dia Frozen, ya ada si Avenger pakai Avenger gitu kan, yang kekinian, supaya apa? Gue masuk terus orang tua nggak tahu nggak apa-apa, sekarang Frozen mah, ya kata kalau tadi ada si Frozen, si apa tadi lalu gua bandingkan dengan si Spider-Man dan sebagainya gitu kan. Itu kan cara supaya mengelabui orang-orang tua supaya anak itu bisa nonton secara bebas. Untuk pengawasan untuk hal itu. Nah masa gini, itu kan untuk anak-anak nih, ya kita bisa ngawasin. Yang sering banget terjadi adalah suami istri ya. Untuk melakukan hubungan suami istri nonton film porno itu ada. Alasannya supaya dia birahi, ya, supaya perempuan tadi yang nggak birahi sama suaminya, ketika nonton film porno dia birahi duluan, akhirnya suami baru melakukan hubungan seksual dengan istrinya, kan? Nah, apakah dibenarkan dalam Alkitab begitu? Menurut lu gimana, Rek? Kan itu suami istri, tapi dia nonton film porno. Enggak lah, nggak benar. Nggak benar. Apa alasannya? Sama aja mengingini yang lain. Iya kan? Kan hukum Taurat kan? Hukum Taurat itu kan? Iya. Hukum Taurat. Iya, betul. Makanya banyak orang beragu bilang, oh kan saya suami istri Pak, boleh dong Pak, kan itu film dewasa apa? Itu film dewasa kan? Kasih film dewasa Pak, boleh dong nonton film itu. Nah, kalimat kata film dewasa itu sebenarnya seringkali menghalalkan, melegalkan apa yang mereka lakukan. Padahal sama aja dosa juga kan? Makanya gini, gua ingat nih ya, satu ayat gua bacanya, ya, Alkitab tuh keren banget deh. Gue baca tadi tuh sekilas di kalau nggak salah Nahum deh. Oh ya, Nahum 3 ayat 5. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu pada kerajaan-kerajaan. Nah, ini ngasih tahu bahwa kalau kita yang melakukan kesalahan di mata Tuhan, yang menjadi musuh kita tuh bukannya baru tentara manusia, tapi Tuhan itu sendiri mempermalukan, gitu kan? Nah, gua ada kisah nih, kisah nyata ya, bukan gue ya, tapi teman gue share ke gue. Jadi ada seorang bapak dari muda tuh hobi nonton film bokep, ya, sampai sekarang masih nonton. Terus karena dia kecanduan fetis itu, dia bukan hanya melakukan hubungan istri dengan istrinya, ya, ternyata udah terusan nih, dia sama binatang, cerita kemarin itu sampai buah gitu kan, buah bisa dia lampas hubungan seksual, bahkan efek negatifnya adalah kayak orang pikun gitu, bahasa gue bilang ya, kayak ada black spot gitu, lagi ngomong tiba-tiba dia berhenti lupa, terus apa ya gitu, karena dijelasin dan lagi dijelasin nanya apa dia orangnya boleh nggak gitu, karena ada efek samping, efek negatif orang yang kecanduan film porno. Ternyata itu membuat orang itu umurnya pendek. Satu. Yang kedua, dia punya memori berantakan. Dia nggak bisa simpen long memory ya, tapi di short memory. Memori cuma pendek. Apa yang setiap dia omong dia ingat. Tapi ntar yang telah dia lupa. Short memory. Karena memori berantakan nih. Hang di situ. Nah, karena ini kalau masih mau melakukan hal itu, berarti yang menjadi musuhnya kita ya bukan iblis, kan itu menjadi mainan iblis untuk kita kan. Iblis jualan tentang soal lu makan, terus ya udah berarti musuh bukan
bukan iblis lagi, musuhnya barisan Tuhan sendiri. Nanti Tuhan mempermalukan dengan cara apa? Ya, lu terima konsekuensinya. Gitu. Bagi gue nggak ada orang nonton blue film lebih pintar. Iya, betul sih. Bahkan udah mulai kelihatan kan, harusnya lu bermelakukan seksual dengan lawan jenis itu, ya akhirnya karena hobi nonton itu dia punya ada imajinasi itu Pak, sama satu jenis. Cuk, nggak puas juga sama yang binatang yuk. Yang paling konyol ya, zaman gue dulu tuh ada sama kotor manusia loh kan. Jadi banyak jenis cara ragamnya, akhirnya kita jadi sakit jiwa. Yang gila yang buah itu loh. Gila yang buah itu apa itu juga? Ya buah, lu perempuan masturbasi, lu ambil buah-buah yang bentuknya kayak alat kelamin pria gitu kan ya, itu bisa, ya. Terus kalau laki-laki dia cari buah-buah yang lembek, ya menggantikan seperti lembutnya kelamin perempuan. Itu ada. Oh iya. Jadi dari imajinasi dia dirusak, ya. Kita kasih imajinasi sama Tuhan untuk positif, karena dari Farul bilang kan ya, semua yang kudus, yang suci, yang mulia, yang sedap Sedap semua itu kan ya. ya. Nah, itu kan ditaruh itu sebenarnya, lalu kayak lagi kan, jadi ngancurin. Kira imajinasi kita berantakan, udah yang lu kan kita akan ngebahas LGBT ke depan kan ya. Nah itu awalnya belum. Ke depannya. Ke depannya iya. Kalau ke belakang nggak mungkin, ke depan tuh. Nah, itu karena dia melihat dia ada kayak tutorialnya, ya. Akhirnya cari tahu dan melakukannya. Tadi si Alvaro bilang temannya robot gede kan. Nah, dia kan pas itu Mimo robot gede apa? Itu predator sodomi. Anak-anak kecil. Anak kecil, buat ratusan orang sodomi itu. Waktu zaman kita nggak ada tuh, keren. Baru tahu aku ini. Zaman kita Bim. Lu cari tahu tuh. Biasanya orang korban sodomi, ya, dia menikmati, dia kan mencari korban baru lagi. Jadi biasa dia pelaku sodomi, biasanya dia korban. Berantai dong jadi ya. Korban? Oh ya berantai, makanya saya bilang sebenarnya kalau dia bilang akan merantai. Kan? Itu dengan kan dia orang cepat belajar nangkep bukan secara audio, ya, zaman audio didikte, ya, didikte apa yang ngomong petulis. Nah, sekarang majuan zaman, contoh si Fani ponakan gue, dia buka YouTube, dia bisa ngikutin ngomongan orang itu, visual. Iya benar. Nah, dulu kan visual. Bahkan sampai gerakannya pun bisa dipanik. Joget-jogetnya. Betul, dia terekam di daya ingat dia, di benak dia, imajinasi dia melakukannya. Kalau yang kita tonton positif, tentu kita positif juga kan lakukannya. Inputnya positif atau positif. Nah, kalau lu nontonnya negatif tentang blue film bokep itu, gue yakin output tuh pasti negatif. Pasti lu kan melakukan apa yang lu lihat di TV, lu lihat di handphone lu lihat di YouTube, lu lihat di apalah nama itu lah yang lu tonton itu. Apa yang in itu yang out. Tapi apa yang in itu yang out. Iya dong, input lu berantakan, output lu berantakan. Betul. Tapi tadi aku tertarik sih yang pas Om Bimo ngomong lu juga ada game yang apa tadi kata Om Bimo ya, yang apa? Iya, ada carrot lanjang di game situ, ya. Terus kita pengen nih, gimana cara membuat dia birahi sampai dia sampai puncaknya, klimaksnya. Itu ada bagian skalanya loh. Di kanan tuh ada bagian skalanya. Ketika lu bagian sentuh bagian ininya, ini naik ini sekian persen gitu. Ada. Nah itu tuh. Jadi aku kan juga pemain game nih. Jadi game tuh kadang-kadang ada game-game yang ada iklannya, Om Bimo, Kasol. Jadi ada sela-sela iklannya gitu. Nah di iklan ini, iklan game juga, sebenarnya permainan juga. Permainannya ini sebenarnya kayak ngatur-ngatur kerajaan, terus ada rajanya, ada segala macam. Cuman iklannya itu dibuat berbanding terbalik dengan apa yang permainannya. Ini kan gila, maksudnya anak kecil yang nggak tahu gitu, kalau misalnya dia main game terus gitu ada iklan, padahal game nggak aneh yang bingung.
Tapi justru iklannya itu yang aneh-aneh. Ngerti nggak? Betul. Nah, itu. Padahal mah gamenya enggak, aslinya enggak orang game yang Asli enggak ya. sengaja. Aslinya enggak, cuman iklannya dibuat seperti itu agar apa? Agar orang download. Nah kalau orang gede kan udah tahu iya. nih, udah tahu nih. Nah kan kalau anak kecil kan agar oh iya apa nih gitu kan. Nanti akhirnya pas di download oh bukan, akhirnya nyarinya malah di tempat lain gitu. Iya. Iya, Karena kita harus bijaksana orang tua dan kita yang mantan yang pernah melakukan hal itu kita bisa ngasih edukasi kepada mereka ya kayak lu juga kan Ren kasih edukasi kepada mereka kita sekarang anak muda dari tayang lu ngomong lu hindarilah gitu kan. Hah? Mantan apa? Lu bukan mantan ya Ren. Mantan Rinda. Maksudnya mantan pelaku nonton bokep gitu kan. Kayak Paru juga maksudnya dari apapun yang kita kerjakan hari ini kan kita bisa ngasih apa ya jangan renungan positif gitu supaya lu jangan ngulangin seperti kita pernah lakuin. Nah tujuan kita begini pun sama, kita bukannya membawa teman-teman flashback ke masa lalu enggak, tapi kita pengen ngasih tahu lu kita bongkar cara-caranya si Igesit dengan dosa seksual tadi ya untuk kita ngasih tahu ke anak-anak kita ke orang lain yuk jangan cobain lagi. Ini bahaya, efeknya kayak bola salju. Terus kalau dinikmatin nggak bakal bisa lepas. Dan kita kasih tunjuk nih ya, jadi dari dulu sampai sekarang caranya juga semakin apa ya semakin jago nih. Tapi cara itu tidak doang, gitu. Tapi sama dengan dosa seksual, tapi harus ikut perkembangan zaman. Gitu. Karena gue bilang zaman gue nonton dulu ada yang hitam putih, berarti udah ada dong gitu kan. Itu ketika apa ya ketika seperti itu digabungkan dengan duit ya jadinya itu. Iya, ini kayaknya bisa dijual nih. Ya, gini, kadang-kadang gini, industri pornografi, ya terutama untuk industri film ya, itu menjanjikan loh. Karena apa? Bener. Karena ketika lu contoh gini deh, kita nggak usah nutup mata lagi gini. Nah, artis-artis yang baru muncul ya, terus tiba-tiba bagaimana cara dia booming, ya dia melakukan hal itu, dapatlah link atau video si A sedang jual diri gimana gitu kan, terus naikin nama dia kan. Nah, dosa seksual tuh gitu. Akhirnya apa? Mamon tadi, uang tadi, harta tadi itu kekuasaan dirinya dia. Mana ini berkaitan juga. Iya, makanya gue ingat kata-kata nyokap gue lah beberapa yang hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Kan mata itu jendela kehidupan kita kan. Dari mata kita bisa lihat orang itu segera atau enggak. Nah dari mata lu bisa lihat hal positif atau negatif. Makanya mata harus bisa menjadi filter utama. Apa yang kau tonton itu akan membuat hidupmu ke depan sana. Kalau tontonanmu sehat pasti gue yakin dia pasti sehat soalnya. Itu loh Ren. Apalagi di masa pandemi ini makin bahaya nih, banyak orang yang nggak ada duit tapi mau. Iya, di rumah terus. Oh, pada akhirnya konten-konten bertebaran. Ketika Alvaro ngirim gue stiker ya, terus gambarnya ini tisu gitu. Gue ketawa, kenapa? Ternyata ada survei mengatakan di beberapa minimarket tisu itu keras loh. Jadi ada dua hal yang dilakukan, atau tisu magic tisu itu, tisu ajaib itu, sama kondom. Itu laku keras. Berarti kan selama mereka di rumah bingung kan, nggak ada kegiatan yang aktif, akhirnya yang berbuat itu doang. Apalagi Bim, orang yang pacaran Bim, yang SMP SMA tuh Bim. Aduh. Ngeri tuh. Oh. Bener loh itu, bagus. Iya bener. Iya. Buat orang tua yang punya anak SMP, SMA dipantau tuh. Tolong dipantau ya benar. Apakah ada pelindung? Di razia tuh, oh razia. Sabuk
Kalau butuh Om Bimo kali ya? Om Bimo pernah ke gap? bukan ke gap, ya gue hobi aja dulu. Oke, keren. Pengalaman hidup gue itu mahal bagi gue, berharga banget. Karena Tuhan izinin gue ngalamin itu, makanya gue mau sharing. Nah, kita sering lagi kan gitu kan. Nah, kan kalau tema-tema begini, ya bagi gue ya, gue wajib men-sharingkan. Gue wajib berbagi hal yang positif supaya pengalaman hidup gue tuh nggak menjadi hidup orang lain, pengalaman nggak mereka lakuin gitu, maksud gue. Betul. Tapi ingat ya teman-teman, ini kan berarti si Om Bimo atau Om Karul atau saya sendiri sedang sedang bangga gitu karena begini. Bukan. Ini hanya sharing aja si Om Bimo sharing seperti ini agar apa? Agar orang tua yang mendengarkan, anak yang mendengarkan bisa punya pengetahuan lebih. Jadi dari pengalaman orang lain kita belajar, dari cerita orang lain kita bisa tahu nih. Kayak Om Bimo, Om Farul kan hidup udah lebih lama dari aku juga kan. Anjir. Gua Highlander gua. Kirain awet tua. Bukan gua udah banyak awet tua. Kesana kayak Bimo nih. Lah ini aku juga nih. Panjangin, keren. Oke, ini kan cerita Om Bimo, cerita Om Farul kan udah banyak banget nih. Kita kalimatnya. Kalimat penutup biar apa nih? Om Farul baru gua. Ngomong lo, tutup lo. Oke, Farul. Apa nih, quote? Ya. Apa ya? Juga gue ya. Kalau gue sih ini ya, stop searching film porno kalau lo mau berhasil. Karena kalau lo searching film itu lo nggak berhasil karena otak lo mati. Ya. Jangan cemari hidupmu dari mulai matamu. Dari matamu akan membawa hal positif, akan membawa hal negatif. Jangan cemarkan matamu dan dirimu. Sip. Keren ya. Kalau aku quotesnya bantu pemerintah aja. Ayo kita gunakan yang positif, kita cari yang baik-baik, kita main juga yang baik-baik, kita searching yang baik-baik, kita bantu pemerintah untuk gunakan internet positif. Terus gunakan VPN untuk yang mendidik. Kalau memang kita ingin gunakan VPN yang baik untuk apa? Mungkin kita tahu ada situs di luar negeri nih yang bagus tapi kita nggak bisa jangkau ya, mungkin kita bisa pakai itu, atau mungkin sinyal kita lagi bermasalah atau sebagainya lah. Nah, kita bisa gunakan itu. Kita bantu sama-sama, pemerintah juga kita bantu teman-teman kita yang lainnya juga. Makanya ini jangan lupa video ini keluar, jangan cuma ditonton tapi di share juga, supaya teman-teman semua bisa tahu nih, ternyata ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu juga, orang tua yang baru tahu, jadi di Twitter atau di sini ternyata bisa jadi tempat jualan nih, berarti anak-anak tua harus hati-hati nih. Nah itu makanya dengan nonton, mungkin orang tua kayak Om Bimo tadi kan baru tahu juga ternyata kan kita jual konten di mana-mana kan sekarang kan. Om Farul juga baru tahu. Begitu juga saya yakin juga orang tua di rumah juga kan nggak semuanya udah terbuka dengan dunia internet nih. Nggak semuanya udah banget nih dengan dunia gadget. Bahkan ada orang tua yang dikelabui anaknya karena anak lebih jago main gadget, main internet gitu. Sekarang jadi orang tua sekarang harus waspada, harus ngerti juga apa yang dimainkan. Sekalipun itu mungkin yang tadi kayak Om Farul, kartun loh gitu, kartun di YouTube itu juga hati-hati. Makanya kita lihat benar-benar jangan anggap remeh, jangan anggap santai, karena kartun iklan pun itu bisa berbahaya. Itu bisa awal mula masuk cari cari ke yang lain-lain. Thank you Om Farul, Om Bimo buat bincang-bincangnya hari ini, keren banget. Tentang Blue film bokep.
nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Oh iya dong, pasti dong. Kan Deh. kita bahas tentang vape, Apa? rokok tuh keren tuh. Oh iya. Vape boleh nggak, rokok Betul. boleh nggak, gitu kan. Betul. Itu keren karena kita lagi booming banget kan. Bedanya elektrik, terus beda yang yang zaman dulu punya tuh konvensional atau yang bikin sendiri. Kita akan bahas. Ini kan dulu mantan perokok juga kan. Iya. Ya udah, thank you Om Bimo, thank you Om Farul buat bincang-bincangnya. Oke, thank you. Teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, komen juga di bawah. Ini siapa tahu ada yang punya pengalaman. Oh, kita buka ini aplikasi apa ya? Kalau nggak tahu tanya aja nggak apa-apa. Ntar admin kita akan jawab di bawah. Kita juga bisa jawab. Oh ini kita pasti bantu karena kita admin kita di sini media yang mantap. Betul. Dan kita ingin bantu orang tua di rumah supaya tidak dibohongi oleh anak. Ya. Tuhan Yesus berkati Om Bimo. Thank you, Ren. Terima kasih Om Farul.